Salam, selamat pagi. Puji Tuhan, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian penyertaan Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama ada saat ini. Oleh karena anugerah Tuhan, kami bersama-sama masuk ke dalam hadirat untuk menerima kebenaran firman. Kami percaya firman
firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang memberkati hidup kami, firman-Mu sebagai penolong bagi kami Tuhan, di dalam kami menjalani hidup kami di bumi ini. Sebab itu Tuhan, berfirmanlah buat kami semuanya. Biarlah Roh Kudus menerangi seluruh hati dan pikiran kami, memberikan roh pemahaman untuk kami mengerti dan memahami, terlebih untuk hidup di dalam firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama firman Tuhan. Sebelumnya, karena ini minggu pertama di bulan September, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk rekan-rekan yang berulang tahun pada bulan September. Mari kita berdoa bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Bapa Surgawi, dari tempat ini kami memberkati rekan-rekan kami, kekasih-kekasih kami, anak-anak kami yang lahir pada bulan September. Kiranya Tuhan berkenan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka, berkat perkenanan-Mu, berkat umur panjang, berkat kebahagiaan dan sejahtera semata-mata terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa, apabila ada pergumulan-pergumulan khusus yang dinaikkan di hadapan-Mu, mari Tuhan, dengan kemurahan hati-Mu yang sangat terkenal itu, biarlah Engkau berkenan menyendingkan telinga-Mu, memberikan jawaban mereka pada bulan September ini, sehingga melengkapi sukacita dan kebahagiaan mereka di dalam mengiring dan melayani Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan. Baik, saudara kasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang kita baca dalam Galatia 6 ayat yang ke-17. Galatia 6 ayat yang ke-17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya beri judul tanda-tanda milik Yesus. Nah, dalam satu perikop ini kalau kita membaca, saudara kasih Tuhan, paling tidak ada 3 tanda milik Yesus yang harus ada dalam hidup kita. Yang ada kesempatan ini atau pada perikop ini berbicara tentang tanda milik Kristus yang ada pada Paulus. Nah, saya kasih Tuhan, kita akan belajar yang pertama, tanda milik Kristus yang harus ada dalam kehidupan kita adalah pada ayat yang ke-11. Silahkan dibaca. Galatia 6 ayat yang ke-11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ya, puji Tuhan. Saya kasih Tuhan, besarnya huruf-huruf yang ditulis oleh Rasul Paulus di sini mengindikasikan Rasul Paulus ingin supaya tulisannya itu dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Tulisannya itu dapat dibaca oleh semua orang. Jangan lupa, saudara, apa hubungannya dengan yang pertama, memiliki kehidupan yang jelas. Ya, memiliki kehidupan yang jelas. Apa hubungannya? Hubungannya adalah bahwa hidup kita ini, kita harus memahami hidup kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka, yang harus dibaca oleh semua orang. Hidup kita ini harus dibaca oleh semua orang. Dalam 2 Korintus 3 yang kedua sampai yang ketiga, di sana dikatakan dengan jelas bahwa hidup kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka, yang dicatat, yang ditulis dengan huruf yang besar-besar oleh para pelayan Tuhan. Intinya seperti ini. Para pelayan Tuhan menyampaikan firman Tuhan dengan jelas kepada setiap saudara, dan bagian saudara menyatakan pada dunia supaya hidup saudara itu yang jelas itu tadi dapat dibaca oleh semua orang melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para pelayan Tuhan. Namun demikian, saudara kasih Tuhan, sekali lagi, namun demikian, besarnya huruf yang ada dalam kehidupan kita itu tidak serta-merta langsung dapat dibaca oleh orang lain. Kenapa demikian? Sebab besarnya huruf, katakanlah seperti huruf yang bahkan memelihara kasih persaudaraan ini adalah besar hurufnya sehingga dapat dibaca mungkin dari jalan sana, mungkin kita dapat membacanya. Tetapi besarnya huruf ini tidak akan memiliki arti apa-apa ketika kita atau huruf ini tadi berada di tempat yang gelap, ya, berada di tempat yang gelap sehingga tidak bisa terbaca dengan baik. Sekalipun hurufnya ini besar sekali, tapi kalau berada di tempat yang gelap itu tidak akan terbaca dengan baik. Demikian pun hidup kita, kita tidak hanya cukup menjadi suratan Kristus yang terbuka, ya, dengan huruf yang besar-besar yang ditulis oleh para pelayan Tuhan. Tidak hanya itu, tetapi
Rasul Paulus ingin supaya kita juga hidup di dalam terang. Dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, kalau saudara melihat, ketika kita sudah berpindah dari gelap kepada terang, maka yang terjadi kita harus hidup di dalam terang. Dalam bahasa Indonesia masa kini, kalau saudara membaca, hidup di dalam terang. Dan ketika kita hidup di dalam terang, saudara kasih Tuhan, maka yang terjadi orang lain, semua orang itu dapat membaca hidup kita, dan hidup kita itu menjadi sangat jelas. Itu maksud saya. Jadi sekali lagi, tanda-tanda milik Kristus yang pertama adalah memiliki kehidupan yang jelas. Itu sebabnya Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan menulis dengan huruf yang besar supaya dapat dibaca oleh semua orang. Tetapi untuk dibaca oleh semua orang itu tidak hanya cukup dengan huruf yang besar yang dituliskan oleh para pelayan Tuhan, tetapi kita sebagai kertas-kertas yang tertulis huruf-huruf yang besar itu tadi, kita juga harus berada di tempat yang terang, sehingga semua orang dapat membaca hidup kita dengan jelas. Amin. Itu yang pertama, memiliki kehidupan yang jelas. Yang kedua, kita melihat dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Khususnya kita baca langsung ayat yang ke-14 Galatia 6 tadi, silahkan dibaca. Galatia 6 ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ya, sudah kasih Tuhan. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-12, di situ ternyata ada orang-orang yang ini yang kedua, maksudnya yang kedua saya tunjukkan dulu ya. Yang kedua itu adalah tanda milik Yesus. Yang kedua adalah menderita karena kebenaran. Ya, menderita karena kebenaran. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca dari ayat yang ke-12, saudara akan menemukan orang-orang yang ternyata suka menonjolkan diri dalam hal-hal yang bersifat lahiriah. Orang-orang yang bersifat lahiriah, menonjolkan diri dalam hal-hal yang lahiriah itu tadi ternyata tidak menyukai salib. Jadi menderita karena kebenaran itu biasa disebut dalam kekristenan itu adalah salib Kristus. Jadi mereka tidak menyukai salib Kristus karena mereka suka menonjolkan diri dalam hal-hal yang bersifat lahiriah. Ayat yang ke-12 kalau saudara melihat di sana. Nah, saudara kasih Tuhan, artinya apa? Artinya mereka tidak mau mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ya, kenapa? Karena memang hal-hal lahiriah yang mereka tonjolkan, hal-hal yang nampaklah yang mereka tonjolkan. Ya. Nah, sebaliknya kalau kita melihat ya dalam ayat yang ke-14 yang barusan kita baca tadi, Rasul Paulus justru sebaliknya membanggakan salib Kristus itu. Bahkan dia berkata, ya ayat yang ke-14 tadi, sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa? Saya kasih Tuhan, ada dua alasan. Ya, ada dua alasan mengapa seperti itu. Bahkan kalau kita melihat ya, sebelum kita melihat alasannya, bahkan kalau kita melihat dalam nasnya tadi, dalam terjemahan sederhana Indonesia, dalam Galatia 6 ayat yang ke-17 nafis kita, dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini, silakan dibaca. Mulai sekarang saya tidak peduli lagi kepada orang yang mencela saya dengan berkata, kamu tidak melayani Allah sehebat saya, dan saya akan menjawab, bekas-bekas luka di tubuh saya ini merupakan tanda cap yang membuktikan bahwa saya adalah milik Yesus yang melayani Dia. Ya, sudah kasih Tuhan, kalau kita melihat di situ tanda-tanda milik Kristus pada tubuhku, ada tanda-tanda milik Kristus, itu diterjemahkan oleh terjemahan sederhana Indonesia sebagai apa? Bekas-bekas luka. Ini bukan luka kecelakaan dan lain sebagainya, bukan, tapi luka karena penderitaan akibat kebenaran itu tadi, ya, akibat kebenaran tadi. Kita kembali pada firman Tuhan yang saya sampaikan tadi di atas. Kenapa Rasul Paulus ini bangga dengan penderitaan karena kebenaran? Karena penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus itu dikatakan di situ tadi bisa mematikan kedagingan. Ya, oleh salib Kristus itu dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi intinya perpisahan dengan dunia ini, perceraian dengan dunia ini itu harus diawali dari salib Kristus. Ya. Untuk berpisah dengan dunia ini kita harus mengalami penderitaan karena kebenaran. Nah, alasan yang berikutnya lagi, saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus bangga ya dengan penderitaannya. Mengapa? Sebab Tuhan tidak pernah menipu. Katakan amin. Tuhan tidak pernah menipu. Mengapa? Dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-16 itu
secara khusus, secara spesifik Tuhan berkata sebelum Rasul Paulus dipanggil menjadi rasul, sebelum Rasul Paulus dipanggil menjadi alat Tuhan, Tuhan sudah mengatakan terlebih dahulu kepada Rasul Paulus. Silakan dibaca Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-16. Silakan. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ya, sudah saya kasih Tuhan. Yesus sendiri mengatakan kepada Rasul Paulus, ini pada saat itu dalam kasus ini masih dikatakan pada Ananias. Yesus berkata bahwa aku akan menyatakan kepadanya, kepada Rasul Paulus maksudnya, betapa banyaknya penderitaan yang harus dia alami. Jadi untuk masuk dalam pelayanan, sebelum masuk dalam pelayanan, Tuhan sudah mengatakan bahwa kamu akan banyak menderita karena aku, karena namaku. Jadi Tuhan telah mengatakannya terlebih dahulu. Nah, secara umum, bahkan secara umum, Tuhan Yesus pernah mengatakan pada para murid-muridnya juga dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-1, ayat yang kedua. Kalau saudara melihat di sana, ya, hal ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan terjadi saatnya bahwa orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa dia akan beribadah. Dia beribadah kepada Allah. Sudah ngasih Tuhan. Kita melihat di sini bahwa Yesus telah mengatakannya. Itulah sebabnya Rasul Paulus bangga terhadap hal-hal yang terjadi, sekalipun itu mungkin penderitaan dalam kehidupannya. Mengapa? Dia bangga karena Tuhanku itu tidak pernah menipu. Tuhan tidak pernah berjanji, saudara. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berjanji akan ada selalu kebahagiaan ketika mengiring Tuhan. Tidak, di dunia ini maksudnya. Tidak seperti itu. Ya, ada kesulitan-kesulitan, ada masalah-masalah, ada persoalan-persoalan yang harus dialami oleh banyak umat Tuhan, kebanyakan umat Tuhan. Itulah sebabnya ketika ada beberapa orang yang mau dibaptis, dalam bimbingan itu seringkali saya menyampaikan, mengiring Tuhan itu tidak mudah. Ada begitu banyak kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran yang harus dialami. Saya menyampaikan cara jujur, sebagaimana Tuhan juga menyampaikan cara jujur kepada kita, dan hal ini dikatakan oleh Tuhan supaya kita jangan kecewa dan menolak Tuhan. Ya. Kenapa? Ketika itu terjadi, ayat yang keempat kalau tidak salah, Yohanes 16 itu dikatakan, ketika hal itu terjadi, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Artinya apa? Artinya Tuhan kita tidak pernah berbohong dalam hal apa yang dia katakan. Ya, dia tidak menipu kita dengan hal-hal yang indah. Kalau kamu mengikut aku nanti ini, yang hal-hal yang indah dan lain sebagainya, bukan itu. Ya, dia mengatakan dengan jujur bahwa ketika kita mengikut Yesus, kita harus memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Dia setiap hari. Sebabnya sekali lagi, ya, jangan putus asa ketika kita mengalami persoalan dalam hidup ini. Ya, memang Tuhan tidak pernah berjanji hidup akan selalu indah, tetapi Dia berjanji bahwa Dia akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi segala persoalan hidup itu. Dia akan memberikan jalan keluar. Kalau saudara membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke 12 ayat yang pasal yang ke 11 ayat 13 kalau tidak salah, ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, ya, sampai lupa. Ya. Jadi Tuhan melalui Rasul Paulus, Tuhan berkata bahwa ketika kamu mengalami pencobaan, aku akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita belajar pada firman Tuhan. Kalau demikian, mengapa Tuhan membiarkan, dalam tanda kutip, membiarkan kita ini masuk dalam penderitaan? Ya, ternyata ada maksud tersendiri dari Tuhan. Penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu dapat menghasilkan ketekunan. Dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai yang ketiga, saya kasih Tuhan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Jadi kesulitan yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi, baik oleh karena kebenaran, bahkan mungkin karena kesalahan kita sendiri pun mungkin, ya, kalau kita bertekun, ya, dalam penderitaan itu, ya, jadi setiap penderitaan itu menghasilkan ketekunan. Maksud saya seperti itu, sering kasih Tuhan. Dan tidak ada ketekunan yang tidak dihasilkan dari penderitaan. Sekali lagi, tidak ada ketekunan yang tidak dihasilkan dari penderitaan. Dengan demikian, penderitaan itu adalah jawaban doa dari orang yang meminta ketekunan. Katakan amin. Jadi ketika seseorang minta, Tuhan berikan aku ketekunan, Tuhan mengizinkan penderitaan. Sebagaimana kalau sudah belajar dalam 1 Raja-Raja 3, ketika Salomo memohonkan hikmat, maka yang terjadi, masalah terjadi. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, sudah belajar di rumah, ya. Puji nama Tuhan. Nah, inilah yang kedua, ya, tanda-tanda milik Kristus yang kedua adalah menderita karena kebenaran. Ya. Kalau
tanda ini tidak ada pada orang Kristen, ya, kalau tanda ini tidak ada pada orang Kristen, antara dua kemungkinan, Tuhan yang menipu atau orang itu bukan milik Kristus. Orang Kristen itu bukan milik Kristus. Saya yakin Tuhan kita tidak pernah menipu. Kenyataannya memang banyak sekali penderitaan yang harus dialami oleh umat Tuhan, oleh orang Kristen. Puji nama Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, menjadi ciptaan baru. Ya, tanda yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang pertama adalah memiliki kehidupan yang jelas, kehidupan yang beres, yang dapat dibaca, yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan yang kedua, tanda-tanda milik Kristus yang harus ada dalam kehidupan orang Kristen adalah menderita karena kebenaran. Dan ini penderitaan ini tidak hanya secara verbal, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional, secara psikis dan lain sebagainya. Banyak dialami oleh orang-orang Kristen. Dan yang ketiga, yang terakhir, tanda yang harus ada dalam kehidupan kita, harus terjadi dalam kehidupan orang Kristen adalah menjadi ciptaan baru. Itu yang terpenting. Ayat yang ke-15 dari Galatia pasal yang ke-6, silakan dibaca. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Nah, menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya, sudah dikasih Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru itu yang ada artinya. Menjadi ciptaan baru itu harus ditandai dengan yang namanya perubahan hidup. Ya, dalam Roma 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaruan budimu. Tuhan ingin kita berubah, yang sebagai wujud, sebagai tanda dari kita ini menjadi ciptaan baru. Dan perubahan hidup itu merupakan buah dari pertobatan yang benar. Katakan amin. Pertobatan yang benar. Dan pertobatan yang benar itu harus didasari oleh kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukan. Saya kasih Tuhan, kalau kita merunut dari belakang terlebih dahulu, ya, tanpa orang itu menyadari kesalahannya, maka orang itu tidak mungkin akan bertobat dengan benar. Ya, seperti itu. Nah, ketika orang itu tidak bertobat dengan benar, ya, maka dia tidak akan pernah mengalami yang namanya perubahan hidup. Ya, perubahan hidup. Dan ketika orang itu tidak mengalami perubahan hidup, itu hanya akan menunjukkan bahwa orang itu bukanlah ciptaan baru. Ya, bukanlah orang yang sudah menjadi ciptaan baru. Nah, padahal untuk menjadi ciptaan baru, Rasul Paulus berkata, itu sangat penting dalam kekristenan, menjadi ciptaan baru. Nah, saya kasih Tuhan, untuk menjadi ciptaan baru ini, kita harus berada di dalam Kristus. Kita harus berada di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dengan jelas di sana dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang menjadi ciptaan baru? Yang ada di dalam Kristus. Katakan amin. Jadi ketika kita berada di dalam Kristus, kita ini menjadi ciptaan yang baru. Apa tandanya kita ini ada di dalam Kristus? Ada di dalam Kristus itu dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 di sana dikatakan segala sesuatu dapat kutanggung, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam siapa Rasul Paulus bisa menanggung segala perkara? Di dalam siapa kita dapat menanggung di dalam segala perkara? Di dalam Yesus, ya, yang olehnya kita menjadi ciptaan baru. Segala perkara yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 ini, saudara kasih Tuhan, konteksnya adalah mengenai kelimpahan dan kekurangan. Itulah sebabnya di sini dikatakan konteks dari ayat ini adalah selalu bersyukur, menjadi umat Tuhan yang selalu bersyukur baik dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan. Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan ingin setiap kita menjadi ciptaan baru yang ditandai dengan perubahan hidup, selalu bersyukur dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kelimpahan, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kebahagiaan, apapun itu, mari kita belajar untuk selalu bersyukur. Tuhan ingin kita memiliki kebahagiaan. Amin. Setiap kita ingin bahagia, kunci kebahagiaan. Bahkan ada orang yang mengatakan bahagia itu sebenarnya sederhana. Apa itu? Selalu bersyukur. Ucapkan bersyukur. Ucapkan syukur. Apapun yang saudara terima, ucapkan syukur itu. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah tanda bahwa kita ini telah menjadi ciptaan yang baru. Ya, tanda-tanda milik Kristus yang ada dalam kehidupan kita.
Yang pertama adalah kita memiliki kehidupan yang jelas yang dapat dibaca oleh semua orang, karena hidup kita ini adalah Injil yang kelima. Kemudian yang kedua, kita menderita karena kebenaran. Ada begitu banyak penderitaan yang harus terjadi dalam kehidupan kita, bukan hanya secara fisik saja, tetapi juga secara psikis dan lain sebagainya, secara jiwa dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah menjadi ciptaan baru yang ditandai dengan perubahan hidup, yang selalu bisa mengucap syukur, menerima apapun keadaan yang kita hadapi. Puji nama Tuhan. Saya rasa inilah berkat firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada setiap saudara hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kami sangat yakin bahwa kebenaran firman-Mu akan menjadi bahagian berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Engkau memberkati kami supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang memiliki tanda-tanda milik dalam kehidupan kami, yaitu apabila kami memiliki kehidupan yang jelas, kehidupan yang beres yang dapat dibaca oleh semua orang, dan apabila kami mengalami penderitaan karena kebenaran, memikul salibmu setiap hari dalam kehidupan kami masing-masing, dan juga apabila kami menjadi ciptaan baru yang ditandai dengan perubahan hidup kami untuk dapat selalu bersyukur apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi mari Roh Kudus Engkau menggemakan firman dalam lubuk hati kami masing-masing, sehingga benar-benar firman-Mu akan menuntun kehidupan kami sepanjang hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan terus pimpin sampai pada akhirnya nanti. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Kita akan segera masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan segera masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Tuhan berkenan menguduskan hosti dan anggur, bukan merupakan hosti dan anggur biasa lagi, tetapi merupakan persekutuan di dalam tubuh dan darah. Kuduskan setiap kami umat-Mu, supaya kami dalam perkenanan Tuhan dapat bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan persekutuan dalam tubuh dan darah-Mu menjadi bagian berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut tubuh dan darah-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat hosti dengan tangan kanan kita. Kami ucap syukur atas tubuh dan darah Kristus. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Adakah saudara percaya bahwa hosti yang telah kita pecah-pecahkan bersama ini merupakan persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelahnya kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Adakah saudara percaya bahwa cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Kami mengucap syukur atas kurban-Mu di kayu salib. Telah menyatu dengan tubuh kami. Kami sangat yakin bahwa kami memiliki hidup yang kekal oleh karena persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami ini sampai pada paripurnanya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Kita mau naikkan pujian kasih Allahku sungguh telah Haleluya, terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi
kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah menerima kebenaran firman-Mu. Kami semuanya sudah menaikkan pujian kami yang jauh dari sempurna. Kami percaya semuanya menyenangkan dan menyukakan hati Engkau. Kami bersama-sama Tuhan menyerahkan untuk negara bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkenan memberkati bangsa kami, berkenan memulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami Tuhan, bebaskan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, pergumulan kami bersama-sama untuk kami melawan Tuhan wabah penyakit corona. Kami percaya tangan-Mu yang berlubang paku ya Tuhan sudah menjamah setiap pasien yang saat ini Tuhan sedang berjuang melawan corona. Kami percaya Tuhan memberkati, memberikan kesembuhan melalui perawatan tenaga medis, dokter, melalui obat-obatan yang diminum. Tuhan berkenan memulihkan, Tuhan Yesus menolong supaya Tuhan memberikan haleluya vaksin dari surga sehingga bangsa kami bahkan seluruh bumi ini Tuhan terbebas dari wabah ini. Tuhan mengampuni bangsa kami, mengampuni seluruh umat manusia yang ada di bumi ini Tuhan. Berkenan Tuhan Yesus memberikan belas kasih-Mu atas Tuhan kami semua yang ada di bumi ini. Berkati Bapak Presiden Tuhan, staf Menteri, aparat keamanan, MPR, DPR, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, RT, RW. Tuhan berkenan menolong untuk memimpin negara bangsa dan kampung kami ini Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pekerjaan-Mu di mana saja berada, berkati seluruh sidang jemaat-Mu di luar negeri, di dalam negeri, semuanya dilimpahi dengan berkat kasih sayang Tuhan, dilindungi Tuhan, dijawab setiap pergumulan kami masing-masing, diberkati dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, rumah tangga, pendidikan anak-anak kami, masa tua, masa muda, bahkan balita, kanak-kanak, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, dalam pencobaan lepaskan, yang jatuh Tuhan angkat. Tuhan terima kasih Tuhan. Demikian doa kami, permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menerimanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita buka di hadapan Tuhan. Terimalah, turunlah menjadi bahagian hidupmu segala berkat, nikmat, anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera yang mengalir membanjir dari tahta Allah Bapa surgawi yang senantiasa memelihara, mengasihi dalam kasih sayang anak tunggal Yesus Kristus,
dan serta berkat persekutuan, berkat kekuatan, kesehatan yang dijamin oleh Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian minggu pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembalikan pekerjaan yang kudus dengan mantap berkati berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.